Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu May Rusmiati. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berpikir sejenak. Amatilah kondisi kalian saat ini dan lingkungan sekitar. Adakah barang yang kalian pakai saat ini buatan luar negeri? Mengapa suatu negara perlu melakukan perdagangan internasional? Apa yang dapat diperoleh negara bila kita melakukan perdagangan dengan negara lain? Barang dan jasa apa yang dapat diperdagangkan dalam perekonomian terbuka? Simpulkan apa manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional. Nah, materi pembelajaran kali ini yaitu mengenai perdagangan internasional untuk kelas 9. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional menurut Edi Supardi 2021 menjelaskan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Yang keenam, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketujuh, menjaga stabilitas harga. Yang kedelapan, mendorong alih teknologi. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan selera. Yang ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keempat, adanya spesifikasi. Yang kelima, perbedaan iklim. Dan yang keenam adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita kenal dengan iptek. Kemudian ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat, perbedaan mata uang antar negara. Yang kelima, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang keenam adalah kualitas sumber daya yang rendah. Teori perdagangan internasional itu ada beberapa pendapat ya. Yang pertama ada the proportional factor theory. Kemudian yang kedua ada comparative advantage. Yang ketiga ada absolute advantage. Yang keempat ada merkantilisme. Teori merkantilisme berbunyi, satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith, negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo berbunyi, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan kooperatif merupakan keunggulan
yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Kemudian teori ketersediaan faktor produksi. Menurut Hacker-Ohlin, basis dari keunggulan kooperatif adalah yang pertama ada faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua ada faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi. Apakah labor intensity atau kapasitas intensity. Kebijakan perdagangan internasional. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Yaitu segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional. Contoh kebijakan perdagangan internasional. Ada kebijakan impor dan ada kebijakan ekspor. Yang pertama ada kebijakan impor, yaitu ada tarif dan bea masuk, kuota impor, larangan impor, subsidi impor, subsidi produk dalam negeri. Yang kedua ada kebijakan ekspor. Ada kebijakan ekspor. Ada premi atau subsidi, ada ekspor, diskriminasi harga, larangan ekspor, dan dumping. Tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah yang pertama, mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua, melindungi industri atau sektor-sektor lain di dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengurangi defisit saldo neraca perdagangan. Yang kelima, menyehatkan neraca pembayaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesempatan kerja. Sekian materi untuk pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.